Shalom, Shalom. selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mau mengundang untuk jemaat yang masih duduk di belakang untuk pindah ke depan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Boleh mengisi bangku di depan. Kami persilakan jemaat yang ada di bangku paling belakang untuk mengisi bangku paling depan. Kita tidak akan mulai kalau jemaat tetap ada di belakang. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat kita hari ini. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dan kita mau bersuka di hadiratnya karena sebab Tuhan baik. Sama-sama kita menaikkan pujian dan sukacita. Saya undang untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyikan dengan sukacita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan kanan, angkat tanganku, naikkan pujian, pujian berpasangkan tangan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Kita percaya hari ini ada sukacita surga yang datang ke HKBP Mampang. Amin. Yang sama-sama mau menerima dan menyatakan sukacita surga, kita akan nyanyikan sukacita surga. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih,
Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Apapun keadaan yang ada saat ini, kekhawatiran, kecemasan yang terjadi dalam hidup kita, mari kita berserah kepada Tuhan, karena kita percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kekhawatiran
Hukum Taurat untuk kita minggu sore hari ini dari pasal 12 Konfesi AKBP, Perbuatan dan Iman. Kita mempercayai dan menyaksikan pada mulanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengangkat manusia itu menjadi pengolah dan pemelihara dunia ini. Pekerjaan manusia berdasar pada kepercayaan bahwa Allah terus bekerja. Melalui pekerjaan itu berkat Allah mengalir deras kepada manusia dan kepada seluruh ciptaan, menghasilkan buah bagi manusia dan bagi sekitarnya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan yang baik. Seseorang adalah sesat kalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan, dan berkat karena melakukan pekerjaan baik. Dengan ajaran ini kita menekankan agar manusia rajin dan terpanggil bekerja dan hasil pekerjaannya menjadi korban syukur bagi Allah dan memperhatikan orang yang berkekurangan. Dengan ajaran ini kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, dan supaya warga jemaat setia dapat dipercaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, terutama pada saat terjadi pencobaan, misalnya korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah dengan maksud merugikan pihak lain. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum yang sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti dengan kebaikan Tuhan untuk tiap-tiap hidup kita. Dia menyerahkan semua dan berkorban untuk kita semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita ulang dari awal. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
kita berdoa untuk mohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut, diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Setiamu Tuhan mengharukan hati kami, setiap hari bertambah jelas. Setiamu Tuhan tiada tertara. Yesus
Epistel untuk kita minggu hari ini dari Mazmur 37 ayat 1 hingga ayat yang 11. Kita baca secara responsorial. Dari Daud, jangan geram terhadap orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segala lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada. Tetapi orang yang rendah hati akan mengisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Dalam firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan mewarisi kesejahteraannya. Ajar kami Tuhan untuk jadi seperti-Mu. Kau setia, tak
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Horas, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Warta Minggu 23 Februari 2025. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Seksagesima dengan topik khotbah mengasihi musuh atau makaholongi musuh. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Penjemaatan Panitia Pesta Gotilion 2025 dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan tentang kegiatan di tahun 2025. Pada hari ini Minggu 23 Februari 2025 di ibadah pukul 7, 9.30 dan ibadah variatif 17.00 setelah warta ini, Panitia Pesta Gotilion 2025 dan Tahun Transformasi HKBP akan menjemaatkan kegiatan Pesta Gotilion dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan di tahun 2025. Amplop Pesta Gotilion 2025 dan Tahun Transformasi. Sesuai hasil rapat Panitia Pesta Gotilion tahun 2025 dan Tahun Transformasi di hari Minggu 16 Februari 2025 dan hasil sermon para halado Jumat 21 Februari 2025, dalam rangka mendukung pencarian dana, maka mulai Minggu 2 Maret 2025 dan setiap minggu pertama, kedua, keempat, dan kelima kita akan mengadakan persembahan amplop Gotilion. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang dapat melihat jadwal pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang yang terlampir di dalam warta. Partangyangan Week. Hari Selasa 25 Februari 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 4 di tuan rumahi keluarga Situa Desiagian Inang Boru Arwan di Jalan Pejaten Raya, Kapling 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 4. Partangyangan dan kebersamaan Week 2. Pada hari Jumat Sabtu 28 Februari sampai 1 Maret 2025 akan diadakan partangyangan dan kebersamaan Week 2 bertempat di Kebun Cucating, Sentul. Kegiatan ini akan didampingin oleh Pendeta Suryani Ida Sihite STH. Diberitahukan kepada warga anggota Jemaat Week 2 untuk dapat mengikuti partangyangan dan kebersamaan tersebut. Ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Maret pada hari Minggu 2 Maret 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30. Setiap keluarga diharapkan untuk duduk bersama, turut serta dalam pelayanan kur, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan tahunan. Amplop disediakan. Perayaan Kebangkitan Anak Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu tahun 2025 pada hari Minggu 16 Maret 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan kebangkitan Sekolah Minggu dengan tema menyaksikan kemurahan Tuhan, Mazmur 27 ayat 5,
Adapun rangkaian kegiatan pra-parahion sekolah minggu di antara lain, yang pertama, latihan menyanyi parahion sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut oleh guru sekolah minggu. Yang kedua, lomba parahion Minggu 2 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba fine item pukul 12.00 setelah latihan menyanyi untuk kelas kecil, batita dan balita di ruang sekolah minggu. Lomba mengancing baju dan mengikat tali sepatu pukul 12.30 untuk kelas kecil dan kelas 1-2 di ruang sekolah minggu. Yang ketiga, lomba ranking 1 Alkitab pukul 13.00 di kelas 1-2 di GSG, dan 4 penghargaan catatan terlengkap untuk kelas 1-7 di masing-masing kelas. Sabtu 8 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba basket dan lomba bulu tangkis pukul 16 setelah latihan menyanyi untuk kelas 3-7 di lapangan. Minggu 9 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab pukul 12 setelah latihan menyanyi untuk kelas 3-7 di gedung gereja. Sabtu 15 Maret 2025 akan dilaksanakan gladi resik di gedung gereja. Untuk pendaftaran lomba dapat menghubungi guru sekolah minggu masing-masing dan diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dalam mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian acara parahion. Warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Dapat dilihat pada warta, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat ini, Tuhan memberkati. Sekarang kami persilahkan Ketua Gutilon untuk menyampaikan program. Terima kasih. Horas, Shalom, selamat sore. Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan untuk kita berkumpul pada hari ini. Dan berkenaan dengan pelantikan Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi HKBP tahun 2025 tanggal 31 Januari, saya sebagai Ketua Panitia mewakili Panitia mengucapkan terima kasih dan memohon dukungan baik moral maupun material kepada Amang, Inang, dan Peraldo serta seluruh jemaat HKBP Mampang. Begitu pula kami panitia memohon saran dan masukan dari Peraldo dan seluruh jemaat HKBP Mampang dalam rangka perencanaan menyusun program dan menjalankannya. Kami siap menampung masukan-masukan tersebut. Dan juga kepada rekan panitia, marilah kita bekerja sama dan satu hati untuk mensukseskan acara Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi HKBP tahun 2025. Sehingga pencapaian yang kita inginkan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan diberikan bagi kita agar yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan-Nya dan Tuhan menyertai kita selalu dan diberikan berkat serta kesehatan dalam menjalani komitmen kita masing-masing sebagai jemaat HKBP Mampang Perapatan. Amin. Horas. Mari kita memberikan yang terbaik karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kita yang terbaik. Sambil mengumpulkan persembahan.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Saya akan baca untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini seruannya kepada kita adalah mengasihi siapa? Ayo siapa? Musuh. Mengasihi sesama itu, tunggu dulu, siapa sesamamu? Bisa saja kita mengatakan sesamaku itu adalah orang yang baik kepadaku. Itulah sesamaku. Sesamaku itu adalah orang yang sama-sama yang satu, biasanya istilah anak muda apa namanya? Yang satu circle katanya begitu kan? Nah, itulah sesamaku. Di luar itu enggak. Nah, gitu, di luar itu enggak. Mengasihi itu adalah hukum yang harus kita kerjakan. Kalau ada yang menyakiti hatimu, pernah sakit hati? Pernah enggak kalian sakit hati? Aku pernah loh, betul. Aku pernah sakit hati. Pernah enggak kalian tersinggung? Pernah enggak kecewa? Punya akar kepahitan enggak? Agak-agak kencang akar kepahitannya kan? Iyalah. Mungkin pernah juga ada, tapi udah selesai. Amin? Iya, udah dicabut akarnya. Jangan tinggal di sana. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, yang menyinggung perasaanmu, responmu apa? Responmu apa ketika ada yang menyakiti hatimu, yang menyinggung perasaanmu? Biasanya yang menyakiti hati kita itu orang-orang yang jauh dari kita atau orang yang dekat? Iya, biasanya yang dekat ya. Istri biasanya disakiti oleh siapa?
Tanya istri dulu ya, yang nggak punya istri jangan jawab. Yang belum punya suami jangan jawab. Yang sudah menjadi istri. Istri biasanya sakit hati banyak sekali. Kau disakiti siapa? Ya jujur di sini semua istri ya. Langsung kuat suami katanya begitu. Tapi langsung sembuh nggak? Atau mohopnya rohanya? Oh, sakit kali pun hatiku ini sekarang. Mohoplah kurasa sekarang. Tahu mohop kalian? Tahu kalau mohop dikatakan panas hatinya. Karena ada yang menyinggung perasaannya, panas hatinya karena ada yang menyakiti hatinya. Di mana-mana kita sering merasa sakit hati, merasa tersinggung, merasa kecewa. Karena apa? Karena kita berharap lebih. Ketika yang kita harapkan itu lebih dan tidak dapat yang kita harapkan itu dari manusia, maka disitulah kita sering kecewa, disitulah kita sering sakit hati sehingga kita marah. Maka jangan berlebihan harapanmu kepada manusia. Kalau boleh jangan berharap kepada manusia. Gereja enggak minggu lalu? Saudaraku, kalian gereja enggak minggu lalu? Atau karena jangan-jangan karena enggak ada ibadah variatif minggu lalu, udahlah sekali 2 minggu juga lah kami ibadah gitu. Janganlah ya. Janganlah. Semoga nanti ibadah pukul 17 sudah ada setiap minggu, ya kan? Kalaupun belum misalnya ibadah lah. Minggu lalu kalau kita mengingat firman Tuhan dari kitab Yeremia, memang Yeremia 17 ayat 12 sampai 18. Tapi di ayat 5 dikatakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Itu firman Tuhan katakan. Bagaimana dengan kita? Kenapa kita mau sakit hati? Siapa yang membuat hatimu sakit? Hamuna. Isedomabain haci rohamuna. Siapa yang membuat hatimu sakit? Siapa yang membuat hatimu marah? Orang lain kah? Ketika kau mengatakan hatiku sakit karena suamiku, hatiku sakit karena istriku, hatiku sakit, hatiku tersinggung karena teman-teman yang ada di sekitarku. Kau salah dalam menilai. Kau sakit hati, kau tersinggung, kau marah bukan karena orang lain, tapi karena dirimu. Iya. Sehebat apapun orang menghina, bahkan saya katakan memfitnah kita. Pernah difitnah? Saya sebagai pelayan Tuhan sering menghadapinya. Kalau saya izinkan, itu intermezzo itu. Iya benar. Saya dari Kelapa Gading teman-teman. HKBP Immanuel Kelapa Gading. Saya pendeta Marinda Boru Purba. Mana tahu baru ini saya datang sini. Entah siapapun yang ngomong di depan itu katanya pula nanti kan bahaya itu. Saya pendeta Marinda Boru Purba. Marinda Boru Purba sudah menikah, Marga Pasar Ibu suami saya bersama dengan kita sekarang di sini. Kami dianugerahi anak 2, 1 pasang diberikan oleh Tuhan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami melayani di HKBP Immanuel Kelapa Gading. Saudara-saudara sekalian, gak pernah orang lain yang menyakiti hati kita, tidak. Tapi kitalah yang menyakiti hati kita sendiri. Kalau kau tidak izinkan hatimu disakiti, kalau kau tidak izinkan hatimu tersinggung, kalau kau tidak izinkan hatimu dikuasai kemarahan, gak akan ada sakit hati, gak akan ada ketersinggungan, gak akan ada marah-marah. Betul apa betul? Kayak agak susah jawabnya. Memang iya. Kita sering sekali menilai, iya kan Inang pendeta karena dia mengatakan begini makanya aku sakit hati. Ya sukanya lah dengan apa yang dia katakan. Bisa kau atur apa yang dikatakan orang lain? Bisa kita atur apa yang dikatakan orang lain? Gak bisa. Bisa kita atur apa yang dilakukan orang lain kepada kita? Gak bisa. Yang bisa kita atur adalah hatimu, yang bisa kita atur adalah mulut kita, yang bisa kita atur adalah pikiran kita. Di situ. Itu yang harus kita kerjakan. Jangan mau dipengaruhi oleh orang lain. Jangan hilang sukacitamu karena perkataan orang lain. Boleh? Agak-agak susah memang. Topik ini kan gampang kan? Mengasihi. Kan gampang kan? Tapi giliran mendengar kalimat kata belakangnya itu menjadi agak susah dia. Mengasihi musuh. Nah itu. Kalau hanya kata mengasihi, oh gampang Tuhan. Aku ini adalah orang yang mengasihi. Tapi bagaimana mengasihi musuh? Bagaimana mengasihi yang kita katakan tadi karena perkataan orang lain aku sakit hati?
Karena perkataan orang lain aku tersinggung. Karena perkataan orang lain aku menjadi marah. Bagaimana kau bisa mengasihi dia kalau kau masih sakit hati? Bagaimana kau bisa mengasihi dia kalau kau masih tersinggung? Bagaimana kau mengasihi dia kalau kau masih marah? Maka kitab Mazmur tadi katakan, janganlah marah, janganlah geram hatimu terhadap orang yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan, kamu telah mendengar yang difirmankan mata ganti mata dan gigi ganti. Itu manusiawi. Dan itu sebenarnya ayat 38 itu dilaksanakan di hukum pengadilan. Di hukum pengadilan. Dan itu terjadi. Mana tahu ada di sini pengacara kan? Aku sarjana hukum, aku nang pendeta. Inang kan STH-nya katanya begitu. Enggak ngerti nang pendeta soal itu, katanya pula bahaya. Saya enggak ngerti soal itu, tetapi menurut firman Tuhan, kalau di pengadilan, di situ harus terjadi keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti, tapi itu di pengadilan. Dan itu sudah sampai, kita tahu itu. Maka Yesus mengajarkan kau harus lebih dari itu. Kau harus lebih dari itu. Jangan membalaskan kejahatan. Kalau kau tadi sakit hati, jangan balaskan sakit hati temanmu itu. Dengan apa? Sakit hati. Kalau dia menyakiti hatiku dengan perkataan-perkataan yang tidak baik itu, kalau dia menyakiti hatiku dengan fitnah-fitnah itu, maka aku juga akan bisa menyakiti hatinya dengan kata-kata yang sama dengan itu. Apa bedanya kita dengan dunia ini? Kalau kita melakukan hal yang demikian, maka jangan balaskan kejahatan dengan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan. Amin. Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Kenapa semakin banyak yang melakukan kejahatan di dunia ini? Kenapa semakin banyak orang melakukan kejahatan di dunia ini? Menurut kalian kenapa? Karena orang baiknya diam aja. Iya loh. Karena kita yang tahu yang baik-baik ini diam aja. Udahlah inang pendeta biar aja lah. Yang penting aku nggak diganggu, yang penting aku nggak menjadi terbeban. Urusannya lah dengan urusannya, urusanku dengan urusanku. Tahu yang tertawa siapa kalau begitu? Si Bolis. Langsung tertawa iblisnya. Oh, aku menang. Yang tahu yang baik itu sudah tinggal diam, dia tidak melakukan apa-apa terhadap yang melakukan kejahatan itu. Memang dikatakan jangan melawan kejahatan, tetapi kita harus melakukan sesuatu supaya kejahatan itu tidak semakin menyebar. Karena iblis tetap bekerja. Hati-hati loh, Roh Kudus bekerja, tapi ingat iblis juga tetap. Maka kita yang tahu yang baik, kalau ada yang melakukan kejahatan, kalau firman Tuhan katakan jangan melawannya, jangan melawan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Gampang gak mengerjakan itu? Menurut saya gak gampang loh, bener. Ada orang yang jahat sama kita, tapi kita harus baik sama dia. Coba. Ada orang yang menggosipi kau di luar sana, kau tahu dia, kau tahu orangnya menggosipimu di luar, tapi kau harus baik sama dia. Tapi jangan pura-pura baik ya, bahaya itu dah bah. Benar, jangan pura-pura baik, bahaya itu ya. Harus baik, harus baik dan memang baik, gitu. Nggak boleh berpura-pura, nggak boleh munafik, harus jujur. Kebaikan itu juga harus jujur, nggak boleh. Karena di gereja ya pura-pura baiklah dulu kami di sini sekarang. Di luar gereja nanti ya lihat nanti itu yang nggak boleh. Mau di dalam gereja, mau di luar gereja, mau di mana-mana kita harus baik. Nah itu prinsip itu prinsip. Mau aku sendiri, mau aku didampingi orang tuaku, mau aku sendiri di kamar, gak ada menemaniku, aku harus tetap menjaga sikapku. Gak boleh sembarangan. Saya tadi lagi belajar CD sama anak-anak CD di Kelapa Gading. Kami belajar tentang hukum Taurat ke-7. Tahu ya hukum Taurat ke-7? Ibu Tuhamu udah hukum Taurat ke-7? Taunya kalian? Mana tahu sudah lupa kan begitu ya? Jangan engkau berzina. Itulah hukum Taurat ke-7. Kalau dikatakan tentang perzinahan bukan hanya soal persetubuhan saudaraku, tetapi soal mengasihi tubuh,
tetapi soal memilih apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Di situ. Di situ. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengasihi musuh? Dikatakan firman Tuhan, berilah lebih dari yang diminta. Kalau diminta kepadamu bajumu, berilah jubahmu. Kalau diminta kepadamu berjalan 1 mil, berjalanlah berapa mil? 2. Kalau ditampar pipi kananmu, gimana lanjutannya? Ayo gimana? Yakin? Biar kita coba dulu. Mau? Ya mana tahu mau kalian dicoba ya? Belum pernah sih. Saya belum pernah melakukan dan menjadi korban juga belum pernah. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan secara real begini, bukan ya. Bukan. Kalau ada melakukan yang menyakiti hatimu, jangan balas. Kita sebagai normalnya manusia, ditampar pipi kanan, apa reaksi kita? Langsung duluan ini naik dah, kan gitu. Dia begininya tangannya tadi, lebih duluan ini naik lebih ke atas, kan begitu. Itu normal, manusiawi. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya jangan balaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepadamu, tetapi rasakanlah kesakitan itu supaya kau tidak memberikan kesakitan yang sama kepada temanmu. Di situ. Di persekutuan sering loh itu terjadi. Benar. Contoh di grup musik, gitu. Sesama di situ. Bagaimana bisa menahan hati? Sama-sama mau bertumbuh sebenarnya, tapi sering kata-kata yang keluar itu bisa menyakitkan hati. Tapi bagaimana bisa bertahan? Dan sering sekali, udahlah Inang Pendeta, mundurlah dulu aku dari grup ini. Menyerah sekali aku. Sebenarnya karena dia tersinggung. Dia nggak jujur aja mengatakan karena tersinggung, karena sakit hati. Tapi alasannya banyak kerjaanku di kantor, katanya begitu. Emang sebelumnya nggak kerja dia di kantornya? Kenapa tiba-tiba dia menjadi alasan banyak kerjanya di kantor, keluar dia dari pelayanan? Di pelayanan banyak sekali yang terjadi demikian. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melawan kejahatan, jangan membalas kejahatan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan jangan marah. Kalau kita marah, kita sedikit lagi akan jatuh ke dalam dosa. Jangan pernah benarkan amarahmu dengan mengatakan, Yesus pun pernah kalian dengar begitu? Kata-kata begitu. Gak apa-apalah marah Inang Pendeta. Yesus pun pernahnya marah, katanya begitu. Saya kalau ada yang mengatakan begitu, benar, berani saya menegur, benar. Yesus marah, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Kalau kita apa? Tuhan kita. Manusia sempurna kita? Enggak. Kita ini manusia biasa yang rentan jatuh ke dalam dosa. Bahkan kalau di ilmu penginjilan dikatakan DNA kita itu DNA apa? Dosa. Penuh dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagaimana kita memberikan yang terbaik, memberi lebih dari yang diminta, memberi. Jangan pernah menolak orang yang meminta kepadamu. Jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak orang yang mau meminjam darimu. Maunya kalian meminjamkan? Maunya? Karena di sini pergumulannya. Waktu datang dia Inang Pendeta, mukanya memelas. Tapi kalau sudah waktunya mengembalikan, waduh, mukanya kayak dia yang punya barang itu gitu. Kayak dia yang punya uang itu. Kayaknya aku yang mau minjam sama dia. Makanya sudah jorak aku Inang Pendeta, gak mau lagi aku memberi pinjaman. Karena aku yang menjadi tertekan batin. Kalau kau kenal temanmu itu memiliki karakter yang demikian, apa yang bisa kau bantu dia karena kasihmu. Kalau kau tahu dia misalnya, nggak akan dikembalikannya ini nanti, kalau dipinjamnya ini 100.000, janji dia seminggu lagi dikembalikan, setahun pun nggak dikembalikan. Udah tahu kau karakter yang demikian, seberapa bisa kau bantu dia karena kau mengasihi dia, bantulah dia. Jangan tolak. Seberapa yang bisa kau bantu dia, jangan pernah ditolak. Tapi kalau memang benar-benar gak mampu, jangan sampai mencuri kau membantu orang, dosa namanya, dosa. Jangan sampai berhutang kita, meminjam dari orang lain, pinjol lagi kan, bahaya itu. Hanya karena membantu orang lain, jangan. Bantulah orang lain
sesuai dengan berkat yang ada padamu. Tadi panitia Pesta Gotilon tadi yang mandok hata ya. Panitia Pesta Gotilon dan tahun transformasi gereja. Biasanya itu soal apa itu biasanya? Soal dana itu biasanya ya. Itu teh? Iya. Langsung takutnya kalian. Yang naposo-naposo yang udah kerja, berikan sesuai dengan berkat yang ada padamu ya. Walaupun orang tua sudah memberikan, kalau kau sudah kerja, berikanlah sesuai dengan berkat yang ada padamu. Jangan terlalu banyak tabunganmu. Benar, terlalu banyak pun di situ jadi hepengon nanti kau, benar. Hanya hepeng aja nanti yang di pikiranmu. Berikan saja, karena kalau mengalir berkatmu, karena kau salurkan berkatmu, berkat itu juga akan datang dari Tuhan. Gabe pasu-pasu, bahen mau, gabe aha. Parhiteanmu, pasu-pasu mabar mai. Siapa? Melalui kita. Maka jangan menahan-nahan berkat. Kalau ada orang yang datang kepada kita, kalau ada orang yang meminjam kepada kita, apa yang bisa kita bantu, bantulah karena kasih-Mu. Sekalipun dia pernah menyakiti hatimu, sekalipun dia pernah menyinggung perasaanmu, sekalipun dia pernah, maaf saya katakan, memfitnahmu. Itu boleh ada kalau sudah keluar akar kepahitannya, saudara-saudaraku. Itu boleh ada kalau kau sudah bebas dari akar kepahitan. Tetapi kalau kita masih memiliki akar kepahitan, gak akan bisa kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Gak akan bisa kita memberi lebih dari yang diminta. Gak akan bisa kita menolong orang yang mau meminta kepada kita. Maka saat ini cobalah periksa hatimu. Jangan periksa hati kawanmu, ya. Jangan sok pintar, sok menjadi dokter untuk temanmu. Periksalah hati sendiri. Apakah di sana ada akar kepahitan atau tidak? Orang yang memiliki akar kepahitan itu selalu membawa kerusuhan. Orang yang memiliki akar kepahitan itu akan membawa bencana. Tetapi kalau kita bebas dari akar kepahitan, kita akan bisa mengasihi sesama kita. Kemudian dikatakan ayat 43 itu hampir sama dengan ayat 38. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu sudah tahu kita. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Punya musuh? Punya musuh enggak? Kalau enggak ada musuh kalian langsung amin lo betul. Langsung berdoa pulang kita. Ya ngapain kita bicarakan panjang lebar, enggak punya musuh kok, kan gitu. Sementara topik minggu kita mengasihi musuh. Kalau kita rasa kita enggak punya musuh, ya sudah tinggal melakukan mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang itu mah gampang kalau kita tidak punya musuh. Masalahnya kita punya musuh. Mungkin enggak langsung, tetapi musuh kita di buku Ende katakan musuh kita adalah iblis. Dan penjelmaan iblis itu biasanya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hanya manusianya yang pernah kesetanan. Betul? Pernah setan kemanusiaan? Mana tahu kalian tahu dah bah. Kenalan kalian sama si setan itu kan? Lagi kemanusiaan aku dah bah, katanya begitu. Yang ku tahu manusianya yang sering kesetanan. Sehingga perilakunya dikuasai oleh si setan itu, si iblis itu. Itu yang akan kita hadapi saudara-saudara sekalian. Dan dikatakan kita harus mengasihi mereka. Kita harus mengasihi mereka sekalipun mereka mungkin sekali perilakunya, karakternya itu dituntun atau dipengaruhi oleh si iblis, tapi kita dikatakan harus mengasihi mereka. Berdoalah untuk mereka, itu sebagai wujud kasih-Mu. Saudara-saudaraku, kalau kau punya orang yang menurutmu dia pernah menyakiti hatimu, kalau kau ingat sekarang, berdoalah untuk dia. Doakanlah dia, tetapi yang kau minta jangan pula Tuhan balaskanlah kejahatan yang dia lakukan itu kepadaku seperti yang kurasakan. Dia harus merasakan apa yang kurasakan ini. Gak salah itu, gak boleh ya. Mintalah apa yang baik
kepada orang yang menyakiti hatimu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kau melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepadamu, itu seperti meletakkan apa? Meletakkan apanya? Bara api di atas mana? Di atas tungku, di atas kepalanya. Kan begitu. Artinya dia akan berubah. Kasih itu mengubahkan. Kasih itu mengubahkan. Imanilah itu. Kalau kau mengasihi, kau yang diubahkan Tuhan pertama sekali, bukan orang lain. Kalau kau mengasihi, kasih itu akan mengubahkan dirimu dan juga orang lain. Kalau kau mengasihi, kasih itu menyembuhkan. Kasih itu mengubahkan, kasih itu menyembuhkan. Siapa yang sembuh pertama sekali kalau kau mengasihi? Siapa? Pendeta yang sembuh? Sintua yang sembuh? Enggak. Tetapi diri sendirilah yang mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan kalau kita memiliki kasih. Bahkan dikatakan kalau kita mengasihi musuh, maka kasih itu memulihkan kita, maka kasih itu menyembuhkan kita. Maka kalau kau mau sembuh, kau mau pulih, miliki kasih. Bahkan lebih lagi diminta Yesus, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah firman Tuhan katakan, Tuhan saja enggak pilih kasih, Dia mengasihi semuanya. Matahari diberikan kepada siapa? Apa dipilih-pilih mataharinya? Yang rajin gereja ibadah sore aja lah ya aku kasih matahari kali ini. Kalau yang enggak pernah gereja enggak aku kasih matahari, gitu kata Tuhannya? Enggak. Atau hujan, hari ini hujan ya, gerimis gitu dari pagi, bawaannya pengen tidur. Betul loh, saya pelayanan pagi, siang tadi di sana, bawaannya pengen mau tidur gitu, pengennya mau istirahat aja begitu ya. Hujannya milih-milih enggak? Khusus kepada orang yang malas gereja aja lah dulu dikasih hujan. Kepada yang rajin gereja disisihkan dulu jalannya, dikasih jalan supaya mereka lempang sampai ke gereja. Begitu? Enggak juga. Basah semuanya. Artinya Allah itu mengasihi semua orang tanpa memilih-milih. Tanpa memilih-milih. Maka apa yang dikasihi Tuhan harus itu yang kita kasihi. Apa yang disayangi Tuhan itu yang kita sayangi. Maka kasihilah semua orang, bahkan musuhmu kasihilah mereka. Karena ketika kita mengasihi, kita akan membawa damai sejahtera. Berbahagialah setiap orang yang membawa damai sejahtera, sebab mereka akan disebut sebagai apa? Sebagai apa? Iyalah, anak Allah, iya kan? Mau anak Allah enggak? Mau jadi anak Allah enggak? Mau atau tidak? Kalau enggak mau pulanglah kita. Ngapain kita di sini kalau enggak mau jadi anak Allah? Benar loh, betul. Kita datang ke sini karena kita adalah anak-anak Allah. Kita datang ke sini mau membuktikan aku adalah anak Tuhan. Aku diundang datang ke gereja. Siapa yang mengundang? Bapakku yang di sorga. Maka aku datang ke sini. Kalau mau menjadi anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan hari ini diminta kepada kita? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan lebih dari yang diminta. Doakanlah orang yang menyakiti hatimu. Doakanlah orang yang menyinggung perasaanmu. Doakanlah orang yang mengecewakanmu. Kasihilah mereka. Bawalah damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, janganlah ada di dalam hati kita segala hal yang tidak baik. Pulang dari gereja ini harus bersih dari sakit hati, bersih dari kekecewaan, bersih dari dendam, bersih dari akar kepahitan. Kalau ada orang yang di dalam hatimu masih kau simpan-simpan kesalahannya, sekalipun dia belum meminta maaf kepadamu, saat ini lepaskanlah pengampunan kepada dia. Saat ini lepaskanlah kasih itu kepada dia supaya engkau sembuh. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami. Kan biasa kita mengatakan itu kan? Itu dikatakan Yesus kepada orang yang sudah percaya loh, kepada murid-muridnya loh. Maka saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen, berat menjadi Kristen kalau saya katakan
berat kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita katakan aku mengandalkan Tuhan, bersama Tuhan aku bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka itu akan menjadi ringan. Tetapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, gak akan sanggup kita mengasihi saudara-saudara sekalian, gak akan sanggup kita mengasihi musuh, gak akan sanggup kau mengasihi pimpinanmu yang mungkin sering sekali menyakiti hatimu, gak akan sanggup kau mengasihi rekan-rekanmu yang sering sekali melakukan hal yang tidak engkau kehendaki. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, engkau akan dimampukan untuk mengasihi semua orang. Kasih berkuasa mengubah hati dari setiap orang yang melakukan kejahatan. Kasih bekerja mengubah setiap hati. Mengasihi sesama, bahkan mendoakan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Mengasihi musuh dan tidak membalaskannya dengan kejahatan. Mendoakan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Mengasihi tanpa syarat. Yang terakhir, seorang pemenang adalah orang yang dapat mengalahkan egonya sendiri. Kalau kita masih dikuasai oleh ego kita, kita adalah orang yang telah dikalahkan oleh ego kita itu sendiri. Jadi bukan berurusan dengan orang lain. Yang terakhir, kita harus bisa mengalahkan ego kita sendiri. Kenapa kita agak susah mengasihi musuh kita? Karena kita sering dikuasai oleh egoisme kita itu. Sering kita dikuasai, kita merasa lebih benar dari orang lain. Sering kita merasa kita lebih tahu dari orang lain, sehingga kita ingin apa yang kita kehendaki itulah yang terjadi. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadi seorang pemenang dengan mengalahkan ego di dalam diri kita masing-masing, supaya kita bisa mengasihi semua orang, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang menyakiti hatimu, menyakiti orang yang menyinggung perasaanmu, mengasihi orang yang membuat engkau merasa tersinggung. Kasihilah musuhmu. Siapa yang duluan mengerjakan ini kepada kita? Yesus. Jadi Yesus tidak hanya berteori, Yesus tidak hanya berkata-kata, tapi Yesus menunjukkannya. Di mana ditunjukkan Yesus itu? Salib. Orang yang mengeluh-elukan namanya Hosiana, mereka juga lah yang akan mengeluh-elukan, salibkan dia. Mereka menghina, mengejek, memfitnah, memukul. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Apa perkataan pertama Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Sanggup enggak mengatakan yang demikian ketika orang melakukan sesuatu yang salah kepada kita? Sanggup enggak kita mengatakan, meminta kepada Tuhan, ampuni dia Tuhan, kuatkan hatiku supaya aku tidak marah kepada dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah teladan kita mengasihi musuh. Maka jangan pernah benarkan dirimu untuk tidak mengampuni orang lain. Kau tidak punya hak untuk tidak mengampuni orang lain. Justru kita punya kewajiban harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan. Ketika kita datang beribadah di sore hari ini, harapan kita, doa kita, seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun bebanmu saat ini, mintalah supaya Tuhan menolongmu untuk mengasihi musuhmu. Berdoalah untuk mereka. Saya izinkan kepada saudara-saudara sekalian mengambil saat teduh. Doakanlah orang yang telah menyakiti hatimu. Sebutkanlah namanya di dalam doamu. Siapapun dia, apapun yang telah diperkatakannya kepadamu, berdoalah untuk mereka. Sebab dengan berdoa engkau telah mengasihi mereka. Sebab dengan berdoa
engkau telah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Cabutlah setiap akar kepahitan dari dalam hatimu, supaya kau boleh menjadi berkat bagi sesama. Lakukanlah itu bersama dengan Yesus. Penuhilah hatimu dengan kasih yang berasal dari Yesus. Jika hati dan pikiranmu penuh dengan kasih Yesus, kasih yang rela berkorban, maka tidak ada ruang sedikit pun untuk geram, untuk iri, untuk sakit hati, untuk kecewa, untuk tersinggung, untuk dendam di sana. Sebab hatimu telah penuh dengan kasih. Sebab pikiranmu telah penuh dengan kasih, sehingga hatimu tertata, teratur oleh kasih Tuhan. Pulanglah dari gereja ini dengan penuh kasih yang daripada Tuhan, sebab itulah yang diminta oleh Yesus bagi kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Menganugerahkan firman-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Jikalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kami, yang mencoba menyinggung hati kami, pada saat ini Tuhan kami mau berjanji, kami tidak akan geram, kami tidak akan iri hati, kami tidak akan marah kepada mereka, tetapi kami akan mengasihi mereka. Kami harus bertindak kasih kepada mereka, siapapun itu ya Tuhan. Orang terdekat kami, saudara kami, di tempat bekerja kami, sepelayanan kami. Kami mau mengasihi mereka, sebab Tuhan mengasihi mereka juga. Kami mau mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi semua orang tanpa memilih-milih, tanpa memandang muka. Maka kami juga saat ini berkomitmen mengasihi semua orang. Jikalau ada di dalam hati kami Tuhan saat ini, mungkin ada saudara-saudara kami, keluarga kami pernah menyakiti, menyinggung perasaan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengampuni mereka, kami mau memaafkan mereka. Dan tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh melepaskan itu semua, melepaskan segala yang tidak baik di dalam hati kami, sehingga kami menjadi sembuh, kami menjadi pulih, kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau menghendaki kami menjadi anak-anak Bapa yang sempurna, dengan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami membawa damai sejahtera, kami membawa kesembuhan, kami membawa pemulihan, sebab Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran kami. Engkaulah sumber pemulihan, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber kasih. Maka penuhi kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi alat Tuhan, membawa kasih Tuhan, membawa pengaruh yang baik di dalam gereja ini, di dalam pelayanan kami, di keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami mau mengasihi, kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kasih akan menjadi kasih yang sejati ketika kami mau mengerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau memberi yang terbaik sebab kami telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati gerejamu ini ya Tuhan, HKBP Mampang Prapatan dan seluruh jemaatnya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berkuasa atas mereka, senantiasa memilih mereka menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kasih di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami mau mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit ya Allah. Biarlah Engkau memberkati Natades Manik, Pesta Robert Siahaan, Nyonya Sintua Sinurat Nursiana Borulimbong, Sintua Togi MH Purba, Antoni Aries Parningotan Sihombing, dan juga jemaat-Mu lainnya yang sedang sakit Tuhan.
Tolong pulihkan mereka ya Allah. Biarlah kasih Tuhan yang memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Dan di dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan senantiasa menganugerahkan hati yang bijaksana kepada mereka. Senantiasa mereka bersyukur kepada Tuhan, terlebih mereka penuh di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka juga boleh bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Berkati pelayanan ibadah variatif di gereja ini Tuhan. Kami percaya ibadah ini boleh bermanfaat, berguna bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan Engkau memperlengkapi setiap pelayan di ibadah ini. Dan semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Apapun yang kami kerjakan di gereja ini Tuhan, itu adalah persembahan kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan kasih yang sempurna kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih yang Engkau berikan kepada kami. Penuhi hati kami, pikiran kami dengan kasih-Mu. Berkuasa Engkau Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasihnya